Rumah Sakit Harapan Sejahtera berdiri megah di tengah kota kecil bernama Cempaka Wangi. Meski bangunannya terlihat modern dari luar, ada satu bagian di rumah sakit itu yang sudah lama dikosongkan. Lorong tua di sisi timur lantai 3. Lorong itu awalnya merupakan ruang rawat inap. Tapi setelah serangkaian kejadian ganjil bertahun lalu, pihak manajemen memutuskan menutupnya. Tak ada pasien atau staf medis yang diizinkan masuk ke sana lagi. Namun, bukan berarti lorong itu benar-benar terlupakan. Malam itu, rumah sakit tampak tenang. Hujan rintik-rintik membasahi kaca jendela. Suasana sunyi menyelimuti hampir seluruh sudut bangunan. Di ruang jaga malam, seorang petugas kebersihan bernama Sardi sedang menyapu lantai koridor utama. Pria paruh baya itu dikenal sebagai pekerja rajin. Meski tak banyak bicara, sudah hampir 10 tahun ia bekerja di rumah sakit itu. Dan selama itu pula, ia selalu menghindari lorong timur lantai 3. Namun, malam itu berbeda. Atas instruksi kepala bagian umum, Sardi diminta memeriksa lantai 3 karena ada laporan dari perawat jaga tentang bau menyengat yang muncul entah dari mana. Sardi menerima tugas itu dengan raut wajah berat. Tak seorang pun ingin ke lantai itu, apalagi sendirian. Dengan membawa senter kecil dan alat kebersihan, Sardi menaiki lift menuju lantai 3. Lampu lorong utama menyala redup. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Saat melangkah keluar dari lift, ia langsung disambut hawa lembab yang menusuk ke tulang. Bau aneh mulai tercium. Campuran amis, tanah basah, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Langkah Sardi pelan, menyusuri lorong utama. Saat mendekati ujung timur, ia mendapati pintu besi yang sudah berkarat. Di balik pintu itu, lorong terlarang terbentang gelap dan bisu. Pintu itu seharusnya terkunci. Tapi malam itu, entah kenapa, pintunya sedikit terbuka. Sardi menelan ludah. Ia ragu sejenak, tapi tugas tetaplah tugas. Dengan hati-hati ia mendorong pintu itu perlahan. Derit engsel yang karatan mengoyak keheningan malam. Lorong itu gelap total. Hanya diterangi cahaya senter di tangannya. Dinding-dindingnya penuh bercak kelembapan. Langkah demi langkah ia masuk ke dalam. Lantai retak di sana-sini. Di sisi kanan dan kiri, kamar-kamar bekas rawat inap terdiam seperti mulut terbuka menanti mangsa. Tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah drastis. Suhu menurun tajam. Nafasnya membentuk uap tipis. Dan di tengah lorong, samar-samar ia melihat siluet seseorang berdiri membelakanginya. Tubuh itu tampak kurus dengan gaun rumah sakit lusuh. Rambutnya panjang menutupi wajah. Sosok itu tak bergerak sedikit pun. Sardi tertegun. Lampu senter di tangannya mulai berkedip. Detak jantungnya menggila. Ketika ia menyorotkan cahaya ke arah sosok itu,
Tubuh itu lenyap begitu saja, seolah hanya ilusi. Tapi hawa dingin tetap menempel di kulitnya. Ia mundur perlahan, ingin segera keluar dari tempat itu. Namun, baru berbalik ia terhenti. Ada suara langkah kaki di belakangnya. Pelan, menyeret, tapi jelas. Saat ia menoleh, lorong itu kosong. Tapi kini, pintu kamar nomor 308 terbuka lebar. Padahal sebelumnya tertutup rapat. Sardi menatap kamar itu. Di balik pintunya yang menganga, kegelapan tampak lebih pekat. Ia merasa dipanggil, bukan oleh suara, melainkan oleh sesuatu yang menggerayangi pikirannya. Tangan dan kakinya bergerak tanpa sadar, membawanya mendekati ruangan tersebut. Ketika ia melewati ambang pintu kamar 308, lampu senter padam total. Hanya kegelapan mutlak yang menyelimutinya. Jantungnya berdegup kencang, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia mencium bau darah yang menyengat. Lalu, dari arah ranjang rusak di sudut kamar, muncul suara tarikan napas berat, dalam, dan penuh amarah. Sekejap kemudian, cahaya senter menyala kembali. Dalam kilatan singkat itu Sardi melihat wajah wanita dengan kulit pucat kehijauan. Mata membelalak penuh urat merah. Dan mulut menganga lebar seolah berteriak tanpa suara. Berdiri hanya sejengkal dari wajahnya. Sardi menjerit dalam diam. Tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Tubuhnya membeku. Ketika ia berhasil melangkah mundur dan lari keluar dari kamar itu, lorong tampak lebih panjang dari sebelumnya. Seolah tak pernah berujung. Nafasnya tersengal. Tubuhnya gemetar. Ia berhasil mencapai pintu besi dan membantingnya hingga tertutup. Keringat membasahi tubuhnya meski udara begitu dingin. Saat lift terbuka dan ia masuk ke dalam, matanya masih terbelalak tak percaya. Begitu pintu lift menutup, dari balik celah pintu besi, sesosok bayangan muncul, menyeringai dalam kegelapan lorong, menatap kepergian Sardi dengan mata penuh dendam. Sejak malam itu, Sardi tak pernah kembali bekerja. Ia ditemukan keesokan paginya di pos satpam rumah sakit. Duduk membeku dengan mata kosong menatap lantai. Tubuhnya gemetar, lidahnya keluh, dan dari mulutnya hanya terdengar bisikan tak jelas. Tak ada yang tahu pasti apa yang ia alami di lorong lantai 3 malam itu. Tapi sejak peristiwa itu, cerita lama tentang penunggu lorong kembali menyebar di kalangan karyawan. Lorong timur lantai 3 kembali disegel. Namun, malam-malam di Rumah Sakit Harapan Sejahtera mulai dihiasi kejanggalan. Lampu lorong berkedip tak menentu. Suara derap langkah terdengar padahal tak ada siapapun di sana. Beberapa perawat mengaku melihat bayangan tinggi melintas di balik tirai kamar pasien. Dan yang paling menyeramkan, beberapa pasien yang dirawat di lantai 2 mulai mengigau di malam hari.
menyebut nama yang sama berulang-ulang. Suster Mirna. 2 minggu kemudian, manajemen rumah sakit menunjuk seorang pegawai baru untuk menggantikan Sardi. Namanya Yulia. Perempuan berusia 30 tahun yang baru pindah dari Bandung. Ia belum pernah mendengar kisah-kisah seram tentang rumah sakit itu. Baginya, pekerjaan adalah kewajiban yang harus dijalankan sebaik mungkin. Yulia termasuk tipe pekerja disiplin dan pemberani. Di minggu pertamanya, semua berjalan normal. Ia menyapu, mengepel, dan membersihkan lorong serta toilet sesuai jadwal. Namun, pada malam Jumat, ia menerima tugas lembur membersihkan lantai 3 karena petugas malam mendadak izin sakit. Tak ada penolakan dari Yulia. Dengan semangat, ia membawa alat kebersihan dan menaiki lift menuju lantai yang sepi itu. Begitu lift terbuka, hawa aneh langsung menyambutnya. Lorong terlihat kosong. Tapi Yulia merasa dia sedang diawasi. Ia mengabaikannya dan mulai membersihkan area luar dekat ruang obat. Suasananya begitu sunyi. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Tiba-tiba, ia mencium bau aneh. Bau amis bercampur obat dan sesuatu yang membusuk. Ia mengikuti bau itu, yang ternyata mengarah ke ujung lorong, dekat pintu besi tua yang sudah dipaku kayu. Namun malam itu, papan kayu itu roboh, seolah dilepas dengan sengaja. Pintu sedikit terbuka, memperlihatkan kegelapan pekat di baliknya. Yulia penasaran. Ia mengintip ke dalam lorong tua itu. Hanya kegelapan yang terlihat. Tapi saat hendak menjauh, ia mendengar suara lirih. Seperti bisikan dari ujung lorong yang gelap. Dingin menjalari tengkuknya. Dengan ragu ia menyorotkan lampu senter ke dalam. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat seseorang berdiri diam di tengah lorong. Sosok itu mengenakan seragam suster berlumur darah. Wajahnya tertutup rambut panjang acak-acakan. Dan tangannya menggenggam setetes cairan infus yang bocor dan menetes ke lantai. Perlahan tubuh itu melayang mendekat. Tanpa suara, tapi dengan gerakan kaku dan patah-patah. Yulia terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Ketika sosok itu semakin dekat, lampu senter di tangannya mati. Dan dalam kegelapan total itu, Yulia merasa napas seseorang sangat dekat di wajahnya. Udara yang keluar dari mulut entitas itu dingin seperti es. Dalam satu hentakan, Yulia berhasil berlari keluar dari lorong. Namun, ketika ia berbalik untuk menutup pintunya, tak ada siapapun di belakangnya. Tapi sesuatu mengikutinya. Suara langkah basah. Tetesan air menetes ke lantai. Dan bayangan panjang di dinding. Yulia tak ingat bagaimana ia sampai ke ruang jaga. Tapi sejak malam itu, ia mulai berubah. Ia menjadi pendiam. Matanya sering menatap kosong ke arah langit-langit.
Dan setiap kali mendengar kata lorong, tubuhnya langsung gemetar. Ia tak pernah mau kembali ke lantai 3. Bahkan ketika manajemen menawarkan insentif lebih untuk membersihkan lantai tersebut, ia tetap menolak mentah-mentah. Seorang staf lama bernama Bu Retno, seorang perawat senior yang sudah hampir pensiun, akhirnya mengisahkan asal-muasal teror itu kepada seorang dokter muda. Dulu, sekitar 20 tahun lalu, ada seorang suster bernama Mirna yang bekerja di lorong timur. Ia terkenal rajin dan ramah. Namun suatu malam, ia mengalami serangan jantung saat sedang bertugas sendirian. Tubuhnya ditemukan esok paginya di kamar 308. Sejak saat itu, ruangan itu menjadi pusat gangguan-gangguan tak terlihat. Banyak pasien mengaku melihatnya berdiri di pojok ruangan, menatap diam, atau menangis pelan di tengah malam. Konon, arwah suster Mirna tak pernah tenang karena kematiannya tak diketahui siapapun saat itu. Ia sendirian, kesakitan, dan tak ada yang datang menolong. Jiwanya terperangkap di lorong tempat terakhir ia bertugas. Sejak itu, siapapun yang masuk ke sana di malam hari akan menjadi saksi bisu teror yang belum usai. Rumah Sakit Harapan Sejahtera kini tak lagi membuka lantai 3 untuk siapapun. Papan kayu dipasang kembali. Tapi tetap saja, setiap malam Jumat, dari ruang jaga lantai 2, kadang terdengar suara roda infus bergeser, langkah kaki suster, dan suara pelan menyebutkan nama pasien yang bahkan sudah lama meninggal. Dan di dalam lorong yang tak lagi dijamah manusia itu, sosok wanita dengan seragam berdarah masih berdiri, menatap gelap, menunggu. Entah siapa lagi yang akan memijakkan kaki di tempat yang telah ia anggap miliknya selamanya.